Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini hari Senin, tanggal 23 September tahun 2024. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin harga emas kembali naik. Kemarin Jumat maksudnya ya. Ya, lagi-lagi masalah demam pembelian emas sehingga menimbulkan all time high baru. Nah, karena ini hari Senin, kita mulai dari weekly. Bukan weekly, kita mulai dari monthly. Ya, ini minggu terakhir. Bagaimana ini? Ya, kita tahu bahwa bulan kemarin itu adalah timing up. Dan sebenarnya nih target sudah lewat banget bahkan. Apakah masih lanjut naik lagi? Kalau dilihat nih dari polanya memang saya pikir market masih akan lanjut naik lagi. Ya minimal ke 33 ini sepertinya hari ini. Tapi ini ngomong weekly ya. R1 weekly-nya ada di 2633,27. Oke, saya lihat ke weekly. Nah, soal weekly kita tahu kemarin juga open di atas open sebelumnya, berarti timingnya up. Dan memang akhirnya berakhir up, bahkan hanya sedikit di bawah high. Nah, ini tanda-tanda nih, tanda-tanda apa? Oke, kita lihat dulu. Untuk minggu ini juga opennya di atas open minggu lalu, artinya timingnya up. Ya, sepertinya memang mengejar resisten weekly di 633 atau bahkan lebih tinggi lagi. Nah, kita naik lagi, bukan naik ya, kita persempit lagi time frame-nya ke 1 hari. Nah, ini candle 1 hari, timingnya up. Oke, bulanan, mingguan, harian, timingnya up semua. Berarti ini memang kuat up. Hanya saja ini high-nya deket banget. High kemarin di 25. Sekarang running saat saya rekaman di sekitar 2619 yang anggap aja 20, berarti deket banget. Untuk memenuhi syarat up itu tipis banget, hanya $5. Dan sepertinya secara daily ini masih memungkinkan naik walaupun ini sudah overbought. Iya, masih menghadap ke atas, birunya masih di atas dari merahnya. Nah, kita persempit lagi nih. Ini kan krusial banget ya. Ini harga sudah mepet atas itu, all time high. Apakah mungkin masih kuat naik lagi? Ya, secara fundamental ini masih demam buy. Masih benar-benar ada kemungkinan naik. Hanya saja ini sudah harga tinggi. Kapan turun? Nah, ini yang saya sampaikan bahwa oke, timingnya memang masih naik. Tapi hati-hati, ini market bisa sewaktu-waktu runtuh. Dan untuk yang seller, ya, tolong perhatikan kekuatan dananya karena kekuatan naiknya masih cukup tinggi, masih cukup kuat. Dan kalau ingin menambah posisi sell, sabar-sabar dulu. Oke. Tunggu ada sinyal untuk penjualan karena ini nih kalau kita lihat 16 September kemudian di 17 ini boleh dibilang ini signal jual nih, tapi ternyata turunnya pendek saja, kemudian naik lagi. Nah, kita persempit time frame-nya ke 4 jam. Ya wajar ya kalau jam pertama ini tadi coba turun karena ya seperti biasa Asia mengikuti Amerika. Hanya saja ini hari Senin tidak terlalu ya, nggak seperti hari-hari weekday lainnya. Nah, kita lihat karena tadi hukumnya adalah jika naik itu juga wajar jika pada awalnya market turun dulu, ambil ancang-ancang dulu untuk naik. Kita persempit ke hourly 1 jam. Nah, semakin terlihat polanya. Jadi nih kemungkinan hari ini ada kemungkinan market akan koreksi. Ya, kalau di 1 jam ini mungkin hanya sampai 06. Terberatnya saya pikir di 600. Kemudian dia akan mencoba membuat all time high baru.
Kira-kira seperti itu. Untuk kalender ekonomi, oh ya sebelum sampaikan kalender ekonomi hari ini jam 20.45 ada S&P Global Manufacturing PMI bulan September diperkirakan naik dari 47,9 menjadi 48,5. Ini sifatnya indeks ya. Dari 0 sampai 100 dan ini sebenarnya nggak baik-baik amat, tapi sebenarnya ini ada pembaikan untuk sisi ekonomi yang bisa jadi nih, biasanya kan kalau bagus untuk ekonomi buruk untuk emas ya. Kemudian di jam yang sama ada S&P Global Service PMI bulan September diperkirakan turun tipis dari 55,7 menjadi 55,2. Ya, ini tidak terlalu pengaruh berarti ya, karena mix sifatnya. Sepertinya lebih ke teknikal. Sekali lagi secara teknikal, market masih perlu untuk membuat all time high baru. Hanya saja hati-hati karena sewaktu-waktu dia bisa ambrol. Kalau dari 1 jam berarti dasarnya, kalau dari 1 jam dasarnya di sini sebenarnya. Dasarnya di sini. Ya ini terendahnya. Jadi kalau 1 jam, nah pas juga saya di sekitar 605, tapi mungkin juga sampai 600 koreksi turun baru naik. Jadi sekali lagi hati-hati untuk buyer, ini sudah harga-harga puncak. Ada baiknya kalau sudah cuan, udah ada untung, lepas saja dulu untuk pengamanan. Atau mungkin Anda modelnya layering, oke, buy yang atas mungkin dilepas dulu aja, ambil profitnya dulu. Kalau dia koreksi turun seperti ini nih, perkiraan saya pagi koreksi turun dulu, ambil buy yang lebih rendah lagi, mungkin Anda akan bisa mendapat profit lagi. Hanya saja sebaiknya intraday saja dulu, karena ini sudah ada di puncak. Untuk yang seller, sabar-sabar dulu, perhitungkan kekuatan dana Anda, jangan sampai kena call margin baru harga ambrol. Dan kalau mau menambah sell, sebaiknya bukan di time frame 4 jam ya. Kalau di time frame 4 jam ini memang ini kodenya turun. Saya zoom. Kalau di 4 jam ini kode turun. Itu pun ternyata turunnya nggak dalam kan. Artinya kekuatan bayarnya masih tinggi. Kalau dilihat di 4 jam, ini juga kode turun. Tapi lagi-lagi turunnya nggak banyak. Artinya bayarnya masih kuat. Hanya saja nih, sekali lagi, ini opennya nempel sama high. Yang di sini nempel. Jadi sebenarnya kekuatan bayarnya juga sudah ya harus diamati apakah benar-benar masih kuat atau maksa aja nih naiknya. Sepertinya hari ini ada all time high baru. Tapi ya itu, hari ini Senin dan Selasa sepertinya kita harus lebih waspada karena sewaktu-waktu market bisa ambrol. Kalau timingnya memang up semua. Dan sekali lagi kalau weekly itu kan biasa ya, separuh adalah busur, separuh lagi adalah target. Dan berarti Senin Selasa seharusnya adalah busur. Kalau targetnya atas berarti seharusnya mereka akan nyenggol-nyenggol bawah dulu. Dan seperti yang saya sampaikan di flyer, untuk jangka pendek, nih koreksinya sebenarnya jangka pendeknya itu ke angka ini, sekitar angka-angka ini ya, S1 weekly sekitar 50. Ya emang di sini 54, tapi kisarannya di situ. Untuk jangka pendek di bawah ini angka-angka ini loh. Angka-angka ini itu target pertama turun. Target kedua di sini. Jadi ini kan git ya, ada kekosongan di sini di mana antara high sebelumnya dan low setelahnya itu nggak nyambung. Mungkin ini akan diisi, berarti sampai angka 29 ya 30 atau mungkin lebih rendah sampai 25. Itu untuk koreksi yang ya nggak bisa dibilang jangka panjang sih, tapi bukan jangka pendek juga. Hanya saja itu berarti kan ya termasuk koreksi besar.
Selain itu tidak ada gate. Oh, ini ada gate sedikit di 417, tapi itu masih jauh ya. Dan selama market ini masih close-nya di atas 2600, saya pikir market masih kuat naik. Masih ada kemungkinan all time high. Masih ada peluang all time high baru. Sebaliknya, jika market close di bawah 2600, ada peluang dia pullback, tarik balik dulu atau ambrol. Dan seperti biasa, saya ingatkan kembali bahwa tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.